Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai istilah bahasa Indonesia. Jika pada video sebelumnya kalian telah belajar mengenai kosakata baku dan tidak baku, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai istilah bahasa Indonesia. Dimulai dari apa itu istilah, kemudian dari mana istilah-istilah itu bersumber, proses pembentukan istilah, dan kita akan mencari padanan istilah-istilah asing dalam bahasa kita. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, tonton terus video ini. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, Ibu ingin tahu, apakah kalian sudah familiar dengan istilah bahasa Indonesia? Nah, satu contoh saja. Kalian lebih mengenal kata selfie atau swafoto? Jika ternyata kalian lebih mengenal kata selfie, berarti kalian lebih familiar dengan istilah bahasa asing. Nah, mari kita belajar dari awal apa itu istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni. Nah, contohnya anak-anak, ini istilah karena tadi Bu Fitri menjelaskan ada sifatnya yang khas. Nah, sifat khas inilah yang membedakan ada kosakata umum dan ada kosakata khusus. Kosakata khusus inilah yang menjadi sumber dari istilah. Contohnya, kosakata umum ada kata gangguan. Nah, kemudian ada padanannya dalam bidang teknologi, yaitu digunakan kata galat. Inilah yang disebut istilah bahasa Indonesia. Itu pengertian dari istilah anak-anak. Mari kita lanjutkan ke materi sumber-sumber istilah. Istilah itu bersumber dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, bisa juga bersumber dari bahasa Nusantara, contohnya bahasa Jawa, dan juga dari bahasa asing. Nah, contoh istilah yang berasal dari bahasa Melayu adalah tenggat, santai. Nah, ini sebenarnya adalah bahasa yang diserap, bahasa Melayu yang diserap. Namun sekarang terlihat biasa saja karena kita sering menggunakannya. Kemudian istilah juga bersumber dari bahasa Nusantara serumpun. Contohnya bahasa Jawa. Nah,
Ada juga, ini contoh bukan dari bahasa Jawa, tetapi dari bahasa Minang. Contohnya adalah kata kiat. Nah, selain itu, istilah juga tidak murni berasal dari bahasa Indonesia, tetapi juga diserap dari bahasa asing. Contohnya adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, bahasa pergaulan, ini banyak diserap kata-katanya dan disesuaikan dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu anak-anak sumbernya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya apakah kosakata kita di bahasa Indonesia itu asli dari bahasa Indonesia saja? Tidak. Banyak menyerap dari bahasa-bahasa yang lain. Bahasa asing pun tidak hanya bahasa Inggris. Ada bahasa Belanda, bahasa Jerman, ataupun yang lainnya. Sampai di sini anak-anak, apakah penjelasan Bu Fitri bisa kalian pahami? Kalau sudah paham, bisa kita lanjutkan ya. Nah, Ibu akan menjelaskan 4 hal yang harus dicermati ketika memadankan istilah asing. Jadi ini fokus ke bahasa asing yang dipadankan menjadi bahasa Indonesia. 4 hal yang harus dicermati ketika memadankan istilah asing. Jadi ini kita fokus kepada istilah asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia ya anak-anak. Yang pertama, istilah mempermudah pengalihan antar bangsa. Contohnya adalah istilah paspor. Di negara manapun, dokumen yang digunakan untuk bepergian antar negara, nah dokumen perizinan ini dinamakan paspor. Inilah yang dimaksudkan istilah mempermudah pengalihan antar budaya. Kemudian yang kedua, istilah asing dipadankan menjadi istilah bahasa Indonesia karena dinilai lebih cocok. Kita mempunyai kata favorit. Nah, istilah favorit ini lebih cocok, dianggap lebih cocok untuk menggantikan kata kesayangan. Nah, misalnya film itu adalah film favoritku. Nah, lebih enak mana dibandingkan dengan mengucapkan film itu adalah film kesayanganku. Coba bandingkan anak-anak. Nah, sekarang yang ketiga, istilah asing dipadankan menjadi istilah bahasa Indonesia karena lebih singkat. Contohnya, bagi para penulis, mungkin kalian bercita-cita menjadi seorang penulis, kita mengenal kata royalti. Royalti ini dianggap lebih singkat daripada kita harus menyebut laba, untung, hasil, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, istilah asing dipadankan menjadi istilah bahasa Indonesia ini untuk mempermudah kesepakatan. Contohnya, kita tahu bahan yang digunakan untuk mencuci itu bentuknya serbuk. Tetapi ada juga sabun cuci yang bentuknya bukan serbuk. Maka dibuat kesepakatan secara umum untuk menyebut sabun cuci sebagai deterjen. Itu anak-anak, 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyerap bahasa asing menjadi istilah bahasa Indonesia. Nah, kalian siap
untuk lebih tahu bagaimana proses memadankan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia? Kita lanjutkan ya. Proses pemadanan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia ini melalui beberapa tahap. Ada 4 tahap anak-anak. Yang pertama, bahasa asing ini diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, ini adalah proses penyerapan. Jadi, bahasa asing diserap dan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena kita tahu anak-anak, setiap bahasa memiliki kaidah atau aturannya. Penyesuaian ini digunakan untuk memudahkan pelafalan atau pengucapan orang Indonesia. Contohnya, ada kata ideal, ada kata trauma, ada kata deterjen. Proses yang ketiga adalah penerjemahan dan penyerapan. Jadi, diterjemahkan dahulu bahasa asingnya dan diserap atau disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya anak-anak, ada kata infrared. Ini diterjemahkan dan disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi kata inframerah. Proses yang keempat adalah perekaciptaan atau diambil konsepnya dan dijadikan istilah baru. Kalian tahu ada istilah catering. Catering adalah jasa penyedia makanan. Kemudian ini direka cipta menjadi istilah bahasa Indonesia yang disebut jasa boga. Karena boga ini berhubungan dengan makanan. Jadi padanan istilah catering dalam bahasa Indonesia direka cipta menjadi kata jasa boga. Nah, itulah anak-anak proses pemadanan kata bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Setelah ini kita akan berlatih kata-kata bahasa asing dan juga padanannya dalam bahasa Indonesia. Siap ya anak-anak ya? Tetap tonton video ini karena nanti akan ada kuis-kuis di dalam video ini. Nah, anak-anak, ada banyak istilah dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang teknologi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang seni, ataupun yang lainnya. Kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh istilah yang sering kalian temui di sosial media. Nah, manakah yang lebih kalian kenal dari istilah ini? Direct message atau DM, nah, atau pesan langsung. Padanan kata dari direct message adalah pesan langsung. Kemudian ketika kalian tengah berselancar di sosial media, apakah kalian sering menggunakan hashtag? Padanan istilah hashtag dalam bahasa Indonesia adalah tagar atau tanda pagar. Nah, Ibu yakin kalian adalah generasi yang canggih, generasi milenial, pasti menggunakan Instagram. Ketika kita tengah mengunggah foto, kalian pasti akan memberikan caption. Nah, padanan istilah caption dalam bahasa Indonesia adalah takarir. Kemudian, lebih sering mana kalian menyebut
netizen atau netizen. Padanan istilah dari netizen adalah warganet. Kemudian scan, kata scan padanan istilahnya adalah pindai. Lalu di awal tadi Ibu sempat menjelaskan ada kata error atau gangguan. Error atau gangguan padanan istilahnya adalah galat. Nah, ini yang paling sering kalian lakukan ketika kalian mendownload sesuatu dari internet, maka gunakanlah padanan istilah unduh. Nah, artinya mengambil sesuatu dari internet. Itu padanan istilah download. Kemudian ada istilah upload. Nah, ini dalam bahasa Indonesia padanannya adalah mengunggah. Nah, satu lagi ya anak-anak ya. Website. Ini istilah website. Padanannya dalam bahasa Indonesia adalah laman. Apakah masih banyak istilah-istilah yang lain? Tentunya banyak sekali. Nah, kalian sebagai generasi milenial patut untuk mencari tahu dengan menggunakan teknologi. Salah satunya kalian bisa mencari melalui Instagram. Cari saja dengan tanda pagar istilah atau padanan istilah, maka kalian akan menemukan banyak sekali postingan dari badan bahasa atau mungkin dari narabahasa dan dari akun-akun yang lainnya yang tentunya ini valid. Nah, seperti itu anak-anak. Setelah ini anak-anak, kalian akan belajar mencari padanan istilah yang tepat dari kutipan-kutipan kalimat yang Ibu sampaikan. Simak baik-baik ya. Pada zaman serba digital, kita harus selalu punya backup data di smartphone kita. Hal ini penting dilakukan agar ketika terjadi error, kita masih punya file tersebut. Kita bisa mengupload soft copy di Google Drive atau semacamnya. Pastikan akun kita tersimpan dengan menggunakan password yang aman. Nah, ini adalah kutipan kalimat-kalimatnya anak-anak. Kalian perlu mencari padanan istilah dari kata backup, smartphone, error, mengupload, soft copy, dan juga password. Nah, sampai di sini, apakah kalian paham apa yang harus dilakukan? Carilah padanan-padanan istilah yang telah Ibu sebutkan tadi, bisa dari sosial media atau dengan kalian mencari di kamus istilah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai istilah bahasa Indonesia dan cara-cara memadankan istilah asing menjadi bahasa Indonesia. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya melalui grup WA atau kalian mengirimkan pesan pribadi kepada Bu Fitri ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat kalian. Ibu tunggu pengumpulan tugasnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.